Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan salam kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua. Oke, sahabat Somamor dimanapun berada, mudah-mudahan diberi kesehatan, rezeki lancar, dan segala urusan dimudahkan. Amin. Amin. Dan malam kali ini GSP kedatangan tamu sangat spesial sekali. Beliau ini ada yang ahli spiritual dan satu lagi ada Kiseno yang memang ahli di bidang lintre. Dan saya sangat penasaran, memang saya kan khusus keris nih di Tosanaji, dan satu lagi yang memang ahli spiritual dan lintre. Coba mau saya gabung, bisa enggak nih? Dan malam ini aku buktikan nih. Jadi aku tahu nih, Kiseno pernah cerita ada lintre yang bermain di air dan lintre yang bermain di api dan raja. Dan saya coba nanti tiga-tiganya ya Ki. Dan sebelumnya mungkin para sahabat Sang Pamor, di sebelah kanan saya ada Ki Jati. Monggo Ki diperkenalkan Ki. Salam Rahayu. Saya jauh-jauh datang ke tempat GSP ini untuk bersilaturahim pada Hamdi, dan tema yang akan kita bicarakan dengan Kiseno membabar seni budaya. Satu keris dan satunya adalah lintre. Jadi saya coba nanti akan membabar dengan Kiseno tentang lintre karena Kiseno sebagai ahli lintrenya. Silakan Kiseno untuk memperkenalkan diri. Nanti setelah itu kita akan membabar dua-duanya. Siap. Matur nuwun waktunya. Assalamualaikum. Saya Kiseno, asal Situbondo, arah ke Bondowoso, dekat pabrik tebu peracikan. Kebetulan udah beberapa kali saya sering kunjung ya ke tempat Kang Hamdi, pemilik GSP. Alhamdulillah berkesan sekali dan banyak menambah saudara setelah saya sering berkunjung ke GSP ini. Dan alhamdulillah juga saya mau memperkenalkan ini lintre. Bahwasannya lintre ini memang benar-benar ada dan nyata. Jadi nanti ini akan saya babar bareng-bareng sama beliau-beliau ini, para sepuh ini. Insya Allah ya, jenengan semua saksikan, monggo. Insya Allah menarik ini nanti, menarik. Mantap sekali. Insya Allah. Dan aku pernah coba, memang saya pernah punya keris
di Terawang, bukan di Terawang ya, di Iya, Lintre, dilihat apa di namanya? Lintre sama yang air tapi Diputer Kak. ya? Iya, diputer. Kiseno Sama bilang yang air. ini nggak sampai seminggu udah pindah tangan. Paling lama 1 minggu. Iya, ternyata 3 hari. Paling lama 1 minggu. Ternyata 3 hari cair Ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah benar. Waktu itu saya bisa bilang dihitung bener ya iya, dari putaran-putaran kartu dari ini kartu ya. Waktu itu saya bilang, saya lihat pakai kartu 1 kris. Katanya koleksi memang punya Mas Hamdi ini dan tidak akan dijual awal-awalnya. Udah lama disimpan. Setelah saya lihat kok di kartu keluar paling lama ini 1 minggu lagi disampaikan Iya, Om. benar, Saya benar. bilang begitu. Kok ternyata 3 hari udah termahar katanya. Jadi menurut sudut pandang Ki Jati nih, Lintre ini memang budaya kita ya, Ya, itu warisan leluhur Nusantara. warisan leluhur Nusantara, benar. Jadi kalau memang kartu ini kosong atau seperti kartu domino yang lain mungkin nggak bisa untuk nerawang. Gimana ya? Ki? Kalau Lintre memang kan dispesialkan ya Ki ya. Oke. Memang harus melalui kartu Lintre ini untuk kita membuka satu katakanlah dimensi Iya, spiritual. ruangan dimensi Nah, spiritual. gitu lah. Ini Lintre ini sama keris itu sebenarnya sama. Sama. Dari segi seni budayanya sama. Dari dimensinya sebenarnya sama. Cuman yang dibedakan hanya benda. Bendanya. Yang satu melalui besi, yang satu melalui Kartu Lintre. kartu Lintre. Tapi sebenarnya dua-duanya ini kalau kita gabungkan sebenarnya masuk ke dimensinya sama. Masuk ke dimensinya sama. Sama. Tergantung kita mengamati dan mencerna. Dan kalau memang dia bisa memasuki dimensi itu, keris pun akan bisa menjelaskan hal, maaf ini bukan kita mendahului ini sebagai kita harus mempercayai dengan keris itu bukan. Iya. Oke. Tapi keris sendiri kalau yang sepuh itu memang bisa masuk ke dimensi itu untuk menerawang apa yang kita mau dapatkan. Ibaratnya gini, nanti tahun ke depan apa yang kita mau dapatkan. Apa cita-cita saya, mungkinkah dengan keris ini bisa membantu saya untuk masalah bisnis, Iya. masalah jodoh, masalah keluarga, rumah tangga terutama. Tapi kita tidak mempercayai hal itu. Cuman kalau memang ini kita jadikan bantuan, bukan kita minta bantuan tapi ini bisa membantu. Sama dengan Lintre, kita bisa dibaca. Gitu loh. Jadi keris pun bisa membaca. Yang penting di sini ada 3 kategori kalau di pusaka. Kalau di pusaka. 1 itu seni budaya, 2 itu logika, yang ketiga adalah metafisika. Metafisika. Benar sekali. Lintre pun kan sama. Sama, saya rasa sama. Nah, sebagai seni budaya, Seni budaya, betul. bisa dilogikakan, Dilogikakan. dan bisa dibuat untuk metafisika. Metafisika ya. Cuman kadang orang itu antara keris dan Lintre ini arahnya ada yang positif dan negatif. Itu Negatif. tergantung Tergantung pribadinya masing-masing. Tapi sejatinya dua-duanya ini bisa untuk menuntaskan masalah yang kita hadapi. Tergantung orang itu kalau memang yakin ini sudah masuk metafisika sebenarnya. Metafisika. Yakin. Meyakini. Meyakini mereka. itu sudah masuk metafisika. Metafisika. Kenapa ini seni budaya? Seni budaya adalah masuk kategori dia itu keindahan. Keindahan. Itu seni budaya. Makanya orang melihat keris yang pertama kali dilihat adalah keindahan. Keindahan. Ya, betul. Setelah itu kita kepingin masuk ke logika. Logika ini kalau saya bicarakan secara pribadi, logika adalah ketertarikan. Ketertarikan. Makanya setelah orang melihat keindahan dia akan tertarik. Inilah logika. Dan di logika juga nominal maharnya. Itu nanti keyakin. Oh, yakin ya? Nah, setelah dia tahu keindahan,
dan ketertarikan, dia akan mesti meyakini adalah ini masuk ke harga. Gitu lah. Lah, metafisikanya di sini adalah keyakinan tentang harga. Tentang harga, betul. Makanya kadang keris harga itu relatif ya. Relatif, karena dia sudah meyakini. Tergantung orang meyakini. Nah, itulah. Iya, betul. Kalau sudah indah, punya rasa tertarik dalam diri, pasti di situ ada satu mahar yang harus diyakini ini sebagai mahar. Nah, sekarang lintrik pun sama. Sama, saya rasa. Nah, Sama. silakan dijelaskan seni budayanya lintrik, logikanya lintrik sebagai metafisikanya lintrik. Ya, kalau menurut saya untuk di lintrik ini sama-sama peninggalan budaya, cuman kayaknya lebih ini. Kalau untuk pusaka kan masih banyak untuk yang dilihat dan Ya, dipertimbangkan, keindahan, keindahannya ya, semua. Tapi kalau di lintrik ini ya hanya ini, istilahnya ini waktu pertama kita melihat sesuatu hal yang akan kita lihat, yaitu keindahannya. Dan nanti pada metafisikanya terakhir, setelah melihat hasil nyatanya, Ya, pasti ada pasti harganya. ada harga. Enggak. Betul itu, betul. Saya pernah waktu saya ke Ginting, ya ini memang di dunia lintrik ini tidak untuk istilahnya kayak tentang pemaharan. Kalau untuk pusaka kan sudah ada tertentu kan. Kayak pusaka ini misal dengan perabotnya yang begini pasti maharnya di atas sekian, sudah terbaca. Tapi kalau di kayak kartu lintrik ini ndak ada itu kan. Cuman tinggal pakai apa? Permasalahannya ini, ya berarti harus pakai yang api atau yang raja. Ada kategorinya. Ada kategorinya. Lah, jadi ya itu. Baru keluar nominalnya. Jadi kayak yang waktu saya di Ginting Malaysia ngawal orang untuk main judi di sana. Itu 5 hari saya dapat mahar kisaran 30 lebih kan. 30 juta. 30 juta. Karena menang. Kalau kalah ya. Itu yang dipakai kategori yang mana, Ki, antara api apa raja? Oh, pakai raja. Iya. Berarti Karena raja ini nominalnya lebih mahal untuk sebetulnya maharnya. untuk nominal yang termahal itu api. Oh, api ya. Karena api itu cenderung banyak orang-orang dulu mengatakan itu ya kenapa lintrik banyak disebut hal jelek? Karena orang rata-rata langsung pakai yang api kan. Karena api ini sangat luar biasa. Api Iya, ini seperti untuk puter giling bisa, pengasian. buat pengasian yang super tancap bisa, untuk menggilakan orang bisa. Super tancap, guys. Iya, menggilakan orang bisa. Wih. Tapi Ada ngeri-ngeri juga sebenarnya keris pun sama bisa Nah, seperti itu. Saya juga pernah mendengar bahwa memang keris itu juga sebetulnya sama, bisa kita ajak komunikasi. Nah, kita untuk kejelekan bicara. pun bisa. Kita menyuruh untuk sesuatu pun ya bisa. Gitu ya. Jadi tergantung orangnya sih masing-masing begitu. Jadi kalau di ilmu lintrik istilahnya lebih fleksibel. Ya, gitu Tidak ya. terlalu ini ya, yang penting datang apa tujuannya, dilihat, selesai, tinggal maunya gimana, dikerjakan enggak. Kalau enggak ya cukup hanya untuk melihat kan, itu kalau di lintrik. Tapi kalau mau dikerjakan, dituntaskan, itu beda lagi. Dikerjakan hanya mengerjakan untuk di lintrik itu. Jadi berjalan apa yang diinginkan. Kalau sudah bilang tuntaskan, berarti minta selesaikan. Sampai selesai. Apa itu permasalahannya? Iya. Itu sampai berapa hari? Kalau untuk di lintrik ini, insya Allah kalau untuk yang kayak main tuntas itu paling lama 7 hari. 7 hari loh. 7 hari tuntas. Udah beres loh. 7 hari tuntas. Makanya dulu disebut sama orang-orang tuh ini ilmu setan. Ilmu setan, ya. Nah, saya memang keluar lagi dengan membawa kartu ini karena sudah lama vakum. Tujuan saya satu sekarang. Ya mohon maaf, Apa nih? istilahnya saya tuh ingin menunjukkan bahwa kartu lintrik ini bukan hanya bisa dan berguna untuk satu hal yang negatif. Betul. Jadi sekarang saya mau membalikkan bahwa kartu lintrik ini sangat
bisa juga dan bermanfaat untuk Hal-hal hal-hal yang yang positif, positif. positif. Nah, Nah, itu setuju, kayak Ji. membantu melihat apa Ah. sesuatu atau pekerjaan. Jadi itu kan masih di ranah yang positif. ibaratnya ada masalah rumah tangga, mau cerai, Ki bisa Bisa menyelesaikan, kembali, bisa diselesaikan. dirukunkan lagi gitu Dirukunkan ya. lagi. Hmm. Atau Itu orang adalah yang pahala. ya, Ah. orang yang kurang harmonis sudah tidak ada, kayak Ah. sudah tidak saling mempedulikan. Nah, Insya Allah dalam waktu dekat sekali cepat bisa Ki ya. kembali lagi. Bisa kayak pulang semula. sendiri. Oh, Aku pernah buktiin Oke, itu. Jadi istilahnya untuk yang sekarang ini saya kemana-mana membawa kartu ini ingin membawa kebaikan. Wah, keren banget. Jadi biar listrik tidak dipandang selalu negatif. Negatif. Itu. Sebenarnya sisi Tujuannya. positifnya juga sebenarnya luar biasa. Bener, luar biasa sekali. Sebenarnya nggak beda dengan keris Ki, ya Kiseno. Jadi keris pun demikian, Betul. karena banyak yang memakai keris ini sebagai simbol negatif, seolah-olah keris ini adalah dicap. Iya, Nah, betul. Banyakan orang itu unsurnya negatif. Nah, iya. Ya, sebenarnya tidak. Oke. Gitu loh. Karena apa? Kita kalau sudah melihat keris warisan leluhur sebagai seni budaya, coba kita lihat ini. Nah, betul. Kan indah sekali, mulai ya. dari Betul. atas, dari Indah. handle-nya, dari rangkanya. Betul. Ini belum kita buka isinya. Dan ini pun kalau memang keris ini sepuh, ini keris dari mana ini, Om Sumenep. Bandi? Nah, ini Sumenep, ini Kasepuhan Sumenep. Kesepuan. Ini sebenarnya bisa untuk kita ajak komunikasi. Nah, nanti kita bisa buktikan keris bisa diajak komunikasi, lintrik pun bisa diajak Bisa. komunikasi. Nah, nanti mungkin dari salah satu teman kita mau menanyakan hal apa, nanti saya lewatkan dari keris ini untuk saya ajak komunikasi. Satu lagi dari lintrik. Wih, keren. Ini yang kita kebetulan ambil. ada Om Kiki nih. Nah, yang kita gunakan ini sisi positifnya. Sisi positifnya. Betul. Betul. Iya. Jadi biar keris itu bukan lagi dipandang sebagai hal yang Nah, negatif. iya. Gitu loh. Karena nuwun sewu, saya tuh paling aduh kuping ini panas. Misalnya pergi ke suatu daerah di mana saya paling sering Ki ngedengar orang bila kita sudah nyebut nama keris yang keluar satu kata mereka rata sirik. Nah, itu. Itu. Betul. Aduh, padahal saya begini. Kok sama sekali sedikit aja, masa dulu sekolah itu nggak ada istilahnya diajarin sejarah sedikit aja, masa nggak ngerti dengan Padahal sejarah. ini adiluhung ini. Nah, ini sudah ini diakui adiluhung. dunia ini. Diakuin dunia bahwa ini benar-benar peninggalan nenek moyang kita yang harus dilestarikan. Betul, Istilahnya kan betul. begitu. Nah, makanya kita nanti kolaborasi untuk kita membuktikan bahwa keris ini bukan lagi dipandang sebagai hal sirik, Nah. hal yang negatif, tapi kita bisa gunakan untuk hal yang Hal yang positif. positif sekali. Maaf. Jadi nanti saya coba berkomunikasi, ada yang mau tanya masalah apapun, nanti kita coba Sama-sama komunikasi babar dari keris segi dan keris lintrik. dan lintrik. Betul. Oke, sahabat semamor, kami coba kolaborasikan dengan Ki Jati yang ahli spiritual dan Ki Seno memang ahlinya lintre. Dan ada suatu pertanyaan pribadi mungkin, pengalaman pribadi. Ya? Pengalaman pribadi bisa, monggo. Bisa ya, Ki ya. Terutama harus yang menyangkut pengalaman pribadi aja, jadi bisa enak nanti. Iya. Betul. Oke, coba Mas Masalah Elvan, orang lain. kira-kira apa nih? Jadi pertama yang jawab nanti ke Ki ini ya, Ki Jati dulu ya. Jadi biar Om Elvan tanya dulu nih. Monggo. Apa ini permasalahannya, Mas Elvan? Ini masalah pribadi. Oh, Jadi dapat berapa minggu ya? 3 minggu yang lalu Ya. itu saya kan pas 40 harinya kakek mertua. Gitu. Itu ceritanya kan saya perjalanan ke sana itu habis nyampe di Lamongan itu ziarah ke kakek nenek dulu. Habis itu saya ke Petilasan. ke petilasan. Hmm. Petilasannya
yang babat alas di situ. Oh, anu danyang. Danyangnya lah. Dibuat singkat aja, Mas. Jadi itu saya kan pengen mampir ke sana gitu loh, Pak. Nah, habis itu saya ke sana, itu saya dikasih amalan. Ya. Cara amalan juga. Nah, setelah itu saya pulang, saya itu rasanya kayak wah ini mungkin halusinasi. Saya mikirnya gitu. Saya duduk di rumah itu habis mau maghrib, itu ada orang tua tiba-tiba datang ke rumah sana di Lamongan, di rumahnya kakek, itu manggil. Nyata itu, Mas ya? Nyata, Orang asli nyata, ya. iya. Siap. Dia manggil, tak pikir manggil mertua saya toh. Tak biarin. Saya bilang, Pak, itu mungkin dipanggil. Nggak direken. Akhirnya dia tetap manggil gini, terus saya maju. Nah, setelah saya maju, saya disuruh duduk. Habis itu tanya nama saya, terus kerjanya apa, asalnya dari mana, gitu. Habis itu saya jawab semuanya itu. Diam-diam beliau itu merhatikan saya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu berulang-ulang kali. Setelah udah beberapa jam, tiba-tiba beliau itu bilang ngasih amalan ke saya, suruh baca surat Al-Quran, itu suruh baca selama 40 hari. Nah itu saya kan, loh ini kok apa ada hubungannya sama yang di petilasan tadi atau gimana, karena kan pas pulang dari petilasan itu saya masih mikir ini halusinasi atau bukan gitu. Nah ini kedatangan Mbak ini saya jadi mikir lagi, ini beneran apa bukan. Nah ini coba saya mau tanya sama beliau nih. Oh ya. Sama Ki Seno dan sama Ki Jati. Yang ditanyakan itu masalah Mbak itu. Iya, itu Mbak itu siapa? Soalnya keluarga di Lamongan itu gak ada yang kenal. Tiba-tiba Jadi manggil saya. Gitu. Hanya menanyakan tentang siapa sosok Mbah tersebut Iya. dan tujuannya apa Tujuannya mendatangi apa, gitu. Kok ngasih amalan? Kok kasih amalan ke saya? Gitu. Nah, ini saya coba mengkolaborasikan Kita coba. dengan Ki Seno. Oh, Saya melewatkan Mas Alvan, nggih. pusaka ini, iya. nanti saya kolaborasi dengan lintrik. Jadi Iya. nanti yang bisa menjawab itu lewat lintriknya. Ini sebagai sarana untuk menunjang, untuk memberi jawaban. Iya. Karena apa? Kenapa? Karena kita berkolaborasi. Kalau kita tidak berkolaborasi, saya bisa menjawab sendiri. Karena ini satu momen yang pas. momen Iya. yang Nah, untuk antara keris Mencoba sebagai seni sama istilahnya. lintrik seni, coba kita mengkolaborasikan. Kolaborasikan. Monggo ambil Mas. Ini ngambil ya. Oke, ambil satu Mas. Bismillah. Terserah. Oke, ampun. Ya.